Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Jumat, 22 Maret 2024, Pekan kelima Prapaskah. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Yeremia, bab 20, ayat 10 sampai dengan 13. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu, orang-orang yang mengejar aku tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil suci menurut Yohanes, bab 10, ayat 31 sampai dengan 42. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu perbuatan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka, jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada di dalam aku, dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang, lalu ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ketika orang sudah terjebak untuk menilai yang lain sebagai orang jahat, maka apapun yang terjadi, orang akan tetap ada dalam pikirannya itu. Hari ini, Yesus kembali berhadapan dengan orang-orang yang hendak melemparinya. Bagi Yesus, hakikatnya sebagai yang ilahi tidak bisa dibantah.
karena dia bukan sekadar berkata-kata, tetapi dia melakukan banyak perbuatan baik dalam segala karyanya. Masih kurang apa lagi? Jangan kita ikut terjebak dalam kesesatan yang sama. Hukuman rajam. Apa itu hukuman rajam? Kita akan menemukan kata tersebut dalam Injil, terlebih mengenai perempuan yang kedapatan berbuat zina. Lihat Yohanes bab 7 ayat 53 sampai dengan bab 8 ayat 11. Orang-orang Yahudi hendak menghukum perempuan tersebut dengan hukuman rajam, sebagaimana telah tertulis dalam hukum Taurat. Hukuman rajam merupakan siksaan dan hukuman mati dengan cara dilempari batu. Hukuman rajam ini dilakukan dengan cara tubuh pelanggar hukum ditanam dengan posisi berdiri, hingga bagian tubuh yang tersisa di permukaan hanyalah kepalanya saja. Kemudian, orang-orang tersebut melempari kepala orang tersebut dengan batu, sehingga pelanggar hukum tersebut mati. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya kepadamu bahwa Engkau Putra Allah yang datang ke dunia untuk menebus dosaku. Engkau selalu mendampingi aku dan tinggal di dalam aku melalui sakramen Maha Kudus yang kusambut dalam perayaan Ekaristi. Engkau berkarya melalui tugas dan sikap hidupku. Dimuliakanlah Engkau selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.